Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainuriati Nisa, NPM 1186. Saya dari kelompok 12 Sosiologi Ekonomi akan menjelaskan tentang jaringan sosial dalam perilaku ekonomi. Yang pertama adalah pengertian jaringan sosial ekonomi. Jaringan sosial ekonomi itu sendiri merupakan salah satu rangkaian hubungan yang teratur atau hubungan sosial yang sama antara individu-individu atau kelompok-kelompok. Tetapi secara sederhana, jaringan sosial sebenarnya adalah bentuk strategi dan tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun masyarakat dalam menghadapi lingkungan pekerjaan yang tidak menentu atau diliputi oleh berbagai keterbatasan yang dimiliki. Adapun konteks jaringan sosial pada suatu komunitas masyarakat dapat dibedakan menjadi 3 bentuk. Yang pertama adalah hubungan vertikal atau hierarkis, di mana hubungan dua pihak yang berlangsung secara tidak seimbang karena satu pihak mempunyai dominasi yang lebih kuat dibanding pihak lain, atau terjadi hubungan patron-klien. Kemudian yang kedua adalah hubungan diagonal, yakni hubungan dua pihak di mana salah satu pihak memiliki dominasi sedikit lebih tinggi dibanding pihak yang lain. Yang ketiga adalah hubungan horizontal, yakni hubungan dua pihak di mana masing-masing pihak menempatkan diri secara sejajar atau sama lainnya. Kemudian adalah prinsip utama jaringan sosial dan kinerja ekonomi. Yang pertama, norma dan jaringan sosial. Norma sering merujuk pada sekumpulan aturan yang diharapkan dan diikuti oleh anggota masyarakat pada satu entitas sosial tertentu. Akan tetapi, pada prinsip ini, norma mengarah pada gagasan tentang tata berperilaku. Kemudian yang kedua adalah the strength of weak ties. Inti prinsip ini adalah bahwa ikatan yang lemah tidak selalu berimplikasi negatif terhadap jaringan sosial, justru sebaliknya dapat berimplikasi positif. Kemudian yang ketiga, the importance of structural health. Prinsip ini tidak terlepas dari pendapat Burt tentang ikatan lemah. Ia berpendapat bahwa inti penting dari sebuah ikatan tidak terletak pada kualitas ikatan yang tercipta dalam sebuah kelompok, akan tetapi lebih pada cara yang dilakukan untuk membangun jaringan. Kemudian yang terakhir adalah interpenetrasi ekonomi dan non-ekonomi. Prinsip keempat ini menekankan pada percampuran antara aktivitas ekonomi dengan non-ekonomi. Kemudian di slide yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, di sini saya Ahmad Febrianto Edmansa, NPM 1181. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tadi yang akan membahas tentang pendekatan jaringan sosial ekonomi. Yang pertama, pendekatan analisis atau abstrak. Pendekatan terhadap jaringan sosial melainkan analisis abstrak pada yang pertama, pola informal dalam organisasi. Pada dasarnya, area ini memiliki kerangka pemikiran, yaitu hubungan informasi sebagai pusat kehidupan politik organisasi. Yang kedua, jaringan juga memperhatikan tentang bagaimana lingkungan dalam organisasi dikonstruksi. Yang ketiga, sebagai suatu alat penelitian formal untuk menganalisis kekuasaan dan otonomi. Area ini terdiri dari struktur sosial sebagai suatu pola hubungan unit-unit sosial yang terkait, individu-individu sebagai abstrak yang bersama dan bekerja sama, yang dapat mempertanggungjawabkan tingkah laku mereka yang terlibat. Dan yang kedua, pendekatan perspektif atau studi kasus. Pendekatan perspektif memandang jaringan sosial sebagai pengaturan logika atau sebagai suatu cara menggerakkan hubungan-hubungan di antara para aktor ekonomi. Dengan demikian, ia dipandang sebagai perekat yang menyatukan individu-individu secara bersama ke dalam suatu sistem yang padu. Pendekatan ini lebih pragmatis dan terkait dengan pendekatan atau disipliner. Pendekatan ini cenderung untuk melihat motif yang berbeda ke dalam kehidupan ekonomi, seperti analisis jaringan sosial dalam pasar, tenaga kerja, etika bisnis, dan organisasi kelompok bisnis. Dan di sini ada persamaan antara pendekatan analitis dan pendekatan
perspektif didasarkan atas kerangka kerja konseptual dari yang pertama, keterlekatan, resiprositas, dan koneksi. Kesemuanya itu merupakan jaringan hubungan bagi setiap tindakan tertentu yang melekat dalam struktur sosial yang lebih luas atau masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Yang kedua, pemakaian bahasa dan model tindakan. Menurut Brut, keuntungan informasional dari sosial merupakan akses, pengaturan tempo, dan pencerahan. Kedua pendekatan tersebut sama menganggap penting kepercayaan trust bagi resiprositas dalam jaringan sosial. C. Konsep jaringan sosial ekonomi. Menurut Michael Jeklet, ada dua konsep yang harus dipahami dalam jaringan sosial antara lain. 1. Jaringan sosial sebagai konsep metaforik. Dan yang kedua, jaringan sosial sebagai satu konsep analitis, atau jaringan sosial tidak hanya dapat dilihat sebagai jaringan yang khusus saja, tapi juga bagaimana karakteristik dari hubungan-hubungannya yang ada menginterpretasikan tingkah laku sosial dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. D. Karakteristik jaringan sosial ekonomi. Yang pertama ialah karakteristik morfologi. Ada menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama acoraga atau totalitas hubungan yang terbentuk dalam suatu jaringan, dan yang kedua ialah reactability atau derajat di mana tingkah laku individu dipengaruhi hubungan dengan individu lain, dan yang ketiga ialah densitas atau derajat di mana terdapat keterhubungan antara individu yang satu dengan yang lain, dan yang terakhir ialah rank, menunjukkan pada jumlah individu yang melakukan kontak secara langsung dengan individu yang berada dalam jaringan. Yang kedua adalah karakteristik interaksional. Ada 5 bagian. Yang pertama yaitu A. Konten, atau hubungan yang ada antara individu dengan individu lain berdasarkan tujuan tertentu. Yang kedua ialah directedness, atau dalam suatu jaringan dapat terlihat apakah suatu hubungan antara individu satu dengan yang lain hanya berupa hubungan yang berorientasi dari satu individu ke individu lain atau sebaliknya. Dan yang ketiga ialah durability, atau jaringan sosial itu ada jika individu menyadari hak dan kewajiban untuk mengidentifikasikan orang lain. Yang keempat, intensitas atau hubungan dalam suatu jaringan sosial dapat dilihat dari derajat di mana individu dipersiapkan untuk memiliki tanggung jawab atau memiliki kebebasan untuk mengekspresikan haknya dalam hubungannya dengan orang lain. Yang terakhir ialah frekuensi, karakteristik nyata dari interaksi dalam suatu jaringan yang dapat dilihat secara simpel dan kuantitasnya, yaitu kontak antar individu dalam jaringan. E. Bidang penelitian jaringan sosial ekonomi. Yang pertama ialah jaringan informal dari akses dan kesempatan. Yang kedua, jaringan formal pengaruh dan kekuasaan. Yang ketiga, organisasi sebagai jaringan sosial dari perjanjian. Dan yang terakhir, yang keempat ialah jaringan sosial dari produksi. Sekian presentasi dari kelompok 12, semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.